يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي سيدنا واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صلو معمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه أربعة الخلفاء الراشدين وبجاه أربعة أئمة المجتهدين وبجاه سيدنا المهاجر إلى الله رسول أحمد بن عيسى وبجاه سيدنا أستاذنا الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا علي أبي علوي وجميع أصولهم وفراهم وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه جميع المشايخ القدرية والنقشبندية وجميع أصولهم وفراهم وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا معلم شافعي هدامي خصوصا كي سيف الدين أمسر كي سبيل الرشاد كي مرشدي كي اسكندر أن الله تغشاهم بالرحمة المغفر درجات بالجنة ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونعوذ خصوصا إلى الروح كي زين رفيق فخر الدين أن الله تعالى يغفر له ويرحمه ويعافيه ويعفو عنه وبالنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الختام ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في المجلس الغزائن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idil ghurril muajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang saya hormati segenap para pecinta ulama ussalihin, para pecinta syariat Allah yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa diberikan kekuatan istiqomah di dalam majlis Al-Ghazain sebagai wasilah yang menjadi jembatan kita untuk terus meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah dengan segala apa yang kita lakukan dalam majlis ini
Mudah-mudahan semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wa yambaghi ayyakuna laka wirdun minat tafakkuri fi kulli yaumin wa lailatin tu'ayyinu lahu sa'atan aw sa'atin wa ahsanul awqati littafakkuri afraghuha wa asfaha wa ajdaroha fi husulil qalbi kajawfil laili. Wa yambaghi dan seyogianya ayyakuna laka hendaklah ada bagimu wirdun satu wiridan minat tafakkuri bagian dari pemikiran perenungan fi kulli halin fi kulli yaumin wa lailatin di setiap hari dan malam tu'ayyinu lahu sa'atan tu'ayyinu dan kamu menentukan tu'ayyina ini benar tu'ayyinu menentukan kamu menentukan ayyana yu'ayyinu tu'ayyinu kamu menentukan lahu bagi tafakkur hu-nya kembali ke tafakkur sa'atan satu saat, satu jam, au sa'atin atau beberapa saat, koma wa ahsanul awqati dan adapun waktu yang paling terbaik. Isim tafdil kalau kemasukan jamak artinya paling. Wa ahsanul awqati dan adapun waktu yang paling baik litafakkuri untuk bertafakkur afroghoha yang paling senggang wa asfaha dan yang paling jernih wa ajdaroha dan yang paling pantas. Haknya itu dobirnya kembali ke awqat yang paling senggang, paling jernih, paling pantas fi husulil qalbi di dalam menghasilkan hati. Seperti kapan waktu tersebut? Kajawfil laili seperti tengah malam. Ujung jawfil laili seperti di ujung malam, sepertiga malam maksudnya. Jadi kata Musonif ini lanjutan dari berkaitan tentang fasal kita suruh muhafazoh al-adhkar wal adiyat al-waridah. Ini masih lanjutan berkaitan dengan anjuran Musonif atau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk kita bisa mempunyai kedawaman wiridan-wiridan khos. Dan kemudian beliau menyampaikan wiridan itu bukan sebangsa bacaan doangan, bukan sebangsa yang kita baca, tapi di antara wiridan ada yang bentuknya tafakkur.
Tafakur itu berpikir dalam, itu tafakur. Dari kata fikrun, pikiran. Wazannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tafakkara yatafakkaru tafakkuran. Jadi berpikir sampai dalam itu namanya tafakur. Jadi kata ki musannif, ayyakunalaka, hendaklah bagimu wirdun. Jadi kita juga kudu punya wiridan yang berbentuknya tafakur. Berarti mafhumnya bahwa wiridan itu enggak mesti bentuknya bacaan, tapi bentuknya tafakur. Bahkan beliau menganjurkan setiap hari, sehari semalam itu kudu ada kita bertafakur. Yang waktunya itu kita tentukan, tu'ayinu, kita tentukan sa'ah, waktunya sesaat atau beberapa saat. Saat itu ulama ikhtilaf ulama tuh. Yang dimaksud saat itu kalau makna jam sejam, karena sa'ah itu bahasanya jam. Cuman kalau kata ulama yang lain, sesaat walaupun sebentar, 15 menit, 20 menit, 5 menit, itu saat juga, sesaat. Au saatin, atau beberapa saat, pakai jamak bentuknya. Dan waktu yang paling bagus untuk kita bertafakur, cari yang waktu senggang, yang waktu bener-bener lagi kosong, kagak ada kegiatan, waktu yang bener-bener lagi sepi, asfaha, yang jernih. Sofiyun, sofiyun itu jernih, maun sofiyun, air jernih. Asfa itu isim tafdilnya, yang paling jernih, maksudnya paling hening kalau dikasih waktu. Jadi cari waktunya yang senggang, yang paling hening, paling jernih, dan paling pantas di dalam menghasilkan hati, karena ujungnya itu manfaatnya buat hati. Seperti kapan dicontohin waktunya ini? Kajau fil laili, seperti di ujung malam atau di sepertiga malam. Makanya seperti yang saya sampaikan di At-Taubah kemarin atau tadi, bahwa orang sholat malam atau tahajud atau ibadah malam itu dia enggak, bentuknya bukan cuman sholat, tapi ada bisa baca Quran, bisa wirid, dan bisa tafakkur. Makanya ulama membagi ibadah malam itu ada 3, ada qiyamul lail, ada sholatul lail, ada ihyaul lail. Poin intinya kita disuruh ingat Allah di saat orang-orang tidur gitu. Makanya kalimat lailnya semua ada, lail itu malam. Jadi bukan cuman tahajud doangan. Cuman emang ibadah yang paling muakkad tahajud sunnahnya. Qiyamul lail itu artinya tahajud. Kalau sholatul lail, sholat sunnah apaan aja yang kita kerjain malam-malam itu disebut sholatul lail. Sholat tasbih kita kerjain malam itu sholatul lail. Sholat mutlak kita kerjain malam namanya sholatul lail. Kita sholat taubat dikerjain malam itu kategori sholatul lail. Kenapa kudu dibedain begitu? Karena yang namanya qiyamul lail atau tahajud kan ada syaratnya, kudu tidur dulu walau lahzotan, sekalipun sebentar. Jadi biar nggak ada alasan orang ditanya, lo daripada warak wirik begitu kagak jelas, mendingan lo tahajud dah, lo kagak bisa tidur. Dia jawab sama dia, ya gua kapan belum tidur, kagak boleh dong tahajud. Tuh alasannya kan, padahal boleh, tapi bukan tahajud, ya sholatul lail kategori yang kedua tadi.
Habis sholatul lail ada yang ketiga, ihyaul lail. Ada orang beralasan lagi, kenapa kudu ada ihyaul lail, nanti beralasan lagi. Ya udah lo sholat sunnah apaan kek, yang penting lo sembayang dah daripada lo kagak bisa tidur. Ya gue lagi males banget tuh sembayang. Ya udah dah, lo wudu baca Quran. Ya mata gue kalau malam merip amat baca Quran. Ya udah dah, lo ambil tasbih, lo wirid. Ya gue kalau wirid cepet banget ngantuk. Ya udah dah, yang terakhir, langkah terakhir, nyeduh kopi liong di teras, udah ambil ngerokok, tafakur. Jadi tuh merenungkan segala apa yang menjadi meningkatkan iman, itu tafakur tuh. Jadi tafakur itu masih dibolehkan. Kita melakukan sesuatu perkara selama tidak bercampur dengan perkara yang haram. Makanya kalau tafakur nggak boleh berdua, nggak boleh bertiga, ya sendiri. Nanti kalau tiga di ngobrol. Nah itu namanya ihyaul lail. Jadi kategori ibadah malam itu ada tiga, ada qiyamul lail, ada sholatul lail, ada ihyaul lail. Tafakkur masuknya kepada ihyaul lail. Makanya kata Ki Musonif, waktu yang paling cakep, yang paling pas itu fi jaufil laili, di tengah malam. Berarti mafhum mantuknya, andai kata pun kita kagak tahajud, kita baca Quran, ya udah luangin waktu aja kita tafakur, walaupun cuman sesaat gitu. Nah itu dianjurkan tuh, wayam bagi itu seyogianya, semestinya, seharusnya. Jadi kita kudu punya wiridan yang bentuknya tafakur. Kemudian wa'lam anna sholahad dunya wad dini mauqufun ala sihhatit tafakkuri. Wa'lam, dan ketahui olehmu, anna, bahwasanya, sholahad dunya wad dini, kebaikan dunia dan agama, perbaikan dunia dan agama, mauqufun, itu terhenti, tergantung, ala sihhatit tafakkuri, atas benarnya di dalam tafakkur. Sihat itu bukan sah di sini, benernya. Koma sampai situ dulu tuh. Jadi kata Ki Musonif, kebenaran, kebaikan dan perbaikan, solahun itu baik, solahun baik. Jadi kalau sholah, makanya kalau ada bahasa dulu pertama kali lagi bahasa apa namanya, masa politik dulu, perubahan apa namanya bahasanya lupa, perubahan yang menurunin Soeharto, reformasi. Makanya reformasi disebut bahasa Arabnya itu, kalau kata ulama, islahun, reformasi. Yang dimaksud islah itu perbaikan. Jadi perbaikan, pergantian, perbaikan. Jadi ulama dulu mengartikan reformasi atau menerjemahkan reformasi, dulu bahasa Arabnya itu islahun, islahus siyasiyah, islahus siyasah, reformasi dalam politik. Nah, sholah itu masdarnya, sholah masih bentuk fi'il lazim. Jadi kalau diartikan makna bebasnya, bahwa kebaikan dan perbaikan dunia juga agama itu tergantung dari benernya dia dalam bertafakur gitu. Kalau dia tafakurnya bener, maka dunia dan agamanya
bisa ada kebaikan dan perbaikan buat dirinya, gitu mafhumnya itu. Terus waman u'tiya haqquhu, kalau dimajhulin berarti haqquhu, tapi kalau dibacanya man a'ta maka haqqahu, dua-duanya bisa. Waman u'tiya haqquhu, dan barang siapa yang diberikan haknya, minhu daripada tafakkur, akhadha bihazzin wafirin min kulli khairin, sama situ. Man a'ta haqqahu, kalau pakai a'ta, dan barang siapa yang memberikan, kalau a'ta memberikan, kalau u'tiya diberikan. Kalau bahasa Indonesia nih kalimat pasif sama aktif. Kalau bahasa Arab itu ada juga dalam bahasa Arab, kayak doroba memukul, duriba dipukul. Nah kalau a'ta, dan barang siapa yang memberikan haknya, minhu daripada tafakkur, maka akhadha bihazzin wafirin min kulli khairin, akhadha dia bisa mengambil bihazzin wafirin dengan bagian yang banyak, min kulli khairin dari setiap kebaikan. Jadi siapa yang memberikan haknya dalam bertafakur, maka dia bakal mendapatkan bagian yang banyak. Bagian apaan? Bagian dalam urusan kebaikan, khairun. Makanya hak tafakur kudu ada, gitu. Kemudian wa qad waroda, dan sungguh telah datang, maksudnya hadis nih, wa qad waroda, dan sungguh telah datang. Apa itu hadis? Warid dari Nabi, waroda datang dari Nabi. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sanatin, min ibadati sanatan. Tafakkuru sa'atin, bertafakkur sesaat, khairun itu lebih baik, min ibadati sanatin, bisa daripada ibadah 1 tahun. Dijadiin sanatan juga bisa hal. Jadi kata Rasulullah, bertafakkur sesaat itu lebih baik dari ibadah 1 tahun. Kan enak itu. Wa qala Ali karramallahu wajhah, dan telah berkata siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la ibadata katafakkuri, tidak ada ibadah. Yang dimaksud ibadah nih, ibadah paling enak tapi fadilahnya gede. La ibadata katafakkuri, tidak ada ibadah yang paling santai tapi enak, katafakkuri, seperti tafakkur. Kalau sholat mungkin kita ribut capek, pantas tunggang tungging. Kita baca Quran ribut capek, mungkin pantas juga kali, pak pegel matanya ngelihat. Kalau ibadah zikir dia ribut capek, mungkin pantas juga kali, yang diwiridin banyak. Nah kalau tafakkur udah kagak ada alasan lagi dah. Makanya kata Sayyidina Ali, la ibadata kat tafakkuri, nggak ada ibadah yang paling santai dah, tapi fadilahnya gede, kat tafakkuri, seperti tafakkur. Titik. Wa qala ba'dul arifina rahimahumullahu ta'ala, al fiqratu sirajul qalbi, fa idza dhahabat fala adaatalahu, wa majariyul fikri kathiratun
faminha wa huwa asyrafuha anta tafakkara fi ajaibi masnu'atillahil bahirati wa athari qudratihil batinati waz zahirati. Wa qala ba'dul arifin, dan telah berkata sebagian ulama arifin, ulama ahli ma'rifat, rahimahumullahu, semoga Allah merahmati beliau-beliau. Apa kata ba'dul arifin? Al fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala ado atalahu. Sampai situ tuh kaulnya, sampai situ kaulnya, kaul ba'dul arifinnya. Al fikratu, pikiran itu, sirajul qalbi, penerangnya hati. Fa idza dhahabat, maka apabila pemikiran tersebut, fala ado atalahu, maka tidak ada sinarnya lahu bagi si hati. Lahu hu-nya kembali kolbun. Jadi kata ba'dul arifin, fikroh itu, berfikir itu merupakan penerangnya hati. Sirojun, siroj itu lampu, lentera. Sirojul qalbi, jadi berfikir atau pikiran itu adalah penerangnya hati. Kalau penerangnya hilang, berarti fala ado atalahu, enggak ada cahayanya. Adoa, doyun, doyun itu nurun, diaun sama menurun cahaya. Fala ado atalahu, enggak ada cahayanya. Wa majariul fikri, dan adapun apa yang enak ngertiin ini, majari, tempatnya berjalan, tempatnya objek. Wa majariul fikri, dan adapun objek-objek dalam berfikir, maksudnya yang kita jadiin bahan nih, bahan pikirannya apaan? Katsiratun, banyak. Faminha, diantaranya, wa huwa, yaitu asyrafuha, yang paling mulia. Mikir apaan? Anta tafakkaro, hendaklah kamu berfikir, fi ajaibi masnu'atillahil bahirah, di dalam keajaiban-keajaiban masnu'atillahi, ciptaan-ciptaan Allah, al-bahirati, yang bagus, yang ajib, yang gagah, bahirah. Terus mikirin apa lagi? Wa athari qudratihi, wawunya atopnya ke fi. Wa fi athari qudratihi, dan jejak-jejak kekuasaan Allah, al batinati waz zahirati, baik yang batin maupun yang zahir. Wa ma bassa minal ayati fi malakutil ardi was samawati, koma. Wa ma bassa, wa ma, dan sesuatu, bassa, yang menyebar, minal ayati, dari tanda-tanda, fi malakutil ardi was samawat, di alam bumi dan langit ini. Jadi kalaupun ditanya kita mikirin apaan emang kalau tafakur, ya mikirin keajaiban ciptaan Allah, baik yang ada di sekitar kita atau yang ada di dalam diri kita. Kita pikirin dalam-dalam tuh, kita pikirin kulit negarisnya, kita pikirin jempol telunjuk kagak sama, kita pikirin bulu yang ada dalam diri kita. Dan itu kalau kita pikirin diri pakai iman, itu pahalanya ada tuh. Kemudian, dan apapun yang kita pikirin, baik yang zahir maupun batin, bahkan yang tersebar di alam bumi dan langit ini. Wa hadzat tafkiru, dan pemikiran yang seperti ini, yazidu, bisa menambah, fi ma'rifatika, di dalam kemakrifatanmu atau pengetahuanmu, bidzatillahi,
tentang zatnya Allah, wa sifatihi dan tentang sifatnya Allah, wa asma'ihi dan asma nama-namanya Allah. Jadi orang yang punya pemikiran di dalam merenungkan semua keajaiban ciptaan Allah itu bisa menambahkan ilmu tauhidnya, gitu maksudnya. Jadi ilmu tauhidnya semakin mantap, baik dalam urusan zat Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, atau nama-namanya Allah. Titik. Wa qad hassallahu alaihi, wa qad hassa dan sungguh telah menganjurkan Allahu siapa Allah alaihi atas tafkir. Alaihi ini kembali ke tafkir, berfikir. Biqaulihi dengan ucapan Allah, dengan firman Allah, unzuru madza fis samawati wal ardi wa anta fil ardi. Sampai situ tuh ayat Qur'annya tuh. Titik. Unzuru, lihatlah oleh kalian, madza fis samawati wal ardi, ada apa di dalam langit dan bumi. Itu titik sampai situ tuh ayat Qur'annya. Itu ayat Quran ayat berapa ya? Lalu saya lihat dulu, saya udah catetin tadi. Itu ayat Quran surat Yunus ayat 101. Unzuru madza fis samawati wal ardi, lihatlah oleh kalian apa yang ada di dalam langit dan bumi. Segitu tuh sampai situ ayat Quran tuh surah Yunus. Kemudian wa anta dan kamu pun min ajaibil masnuat, bagian dari keajaiban ciptaan Allah. Maka tafreknya fatafakkar, maka berfikirlah olehmu fi nafsika, di dalam dirimu. Tuh. Jadi perintahnya, firman Allahnya ada itu dalam surah Yunus. Kita suruh sering-sering perhatiin keajaiban yang di langit dan bumi, termasuk yang ada di dalam diri kita. Kita pikirin, itu tafakur tuh. Jadi kalau ditanya bahannya, objeknya, kita mikirin apaan, itu jawabannya. Wa qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi, dan di dalam bumi, ayatun lil muqinin, ada tanda-tanda kebesaran, lil muqinin, bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan juga ada dalam diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat. Itu surah Az-Zariyat ayat 20 ayat 21. Dua ayat itu. Itu diantara dalilnya juga. Jadi kata Allah bahwa di bumi tanda kebesaran udah banyak banget, termasuk di dalam diri kita. Afala tubsirun, ente pada kagak lihat gitu. Wayam bagi, dan seyogianya, anta tafakkara fi alaihi wa ayatihi ya. Bukan ayatihi kayaknya nih. Ayatihi ini ala shop, ayatihi ini. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sampai situ. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma, dan apa-apa, bikum yang ada pada diri kalian, min ni'matin, itu merupakan nikmat, faminallah, pasti itu dari Allah.
Itu surah An-Nahl ayat 53. Kemudian wa samratu hadzat tafakkuri, nih samrohnya nih, hasilnya, buahnya, hasilnya. Wa samratu hadzat tafakkuri imtila'ul qalbi bi mahabbatillahi wal istighalu bi syukrihi batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardahu. Dan adapun buah daripada pemikiran ini, imtila'ul qalbi, pengisian hati. Imtila, pengisian hati. Pengisian dengan apaan? Bi mahabbatillah, dengan mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Kemudian mengisi hati dengan apa lagi? Wal istighali, dan kesibukan bisyukrihi, untuk bersyukur kepada Allah. Batinan wa zahiran, halnya baik secara batin maupun zahir. Kama, sebagaimana yuhibbuhu, Allah mencintainya, wa yardahu, dan Allah meridhoinya. Jadi manfaat orang bertafakur intinya, tujuannya biar hati kita itu semakin mahabbatullahnya semakin tinggi, itu intinya. Wa yambaghi, dan seyogianya, anta tafakkara, kamu berfikir, fi ihatati ilmillahi bika, hendaklah kamu berfikir di dalam apa tafakur selanjutnya, fi ihatati, di dalam keliputan ilmillahi, ilmu Allah Ta'ala, bika, yang adamu, yang ada padamu. Jadi kita suruh mikirin bahwa apa yang ada dalam diri kita berkaitan ilmu, itu di situ ilmunya Allah gitu. Wa nazruhu wa nazrihi kafi wa nazrihi, dan pandangan Allah ilaika, kepadamu. Wa itlaihi alaika, dan pemantauan Allah alaika, atasmu. Itu tuh bahan pikiran selanjutnya tuh. Kita suruh mikirin atau bertafakur di dalam soal ilmu yang kita baca, itu di dalamnya adalah ilmu Allah. Yang berikutnya kita suruh bertafakur bahwa Allah ngeliatin kita terus dan mantauin kita terus. Itu orang sering tafakur. Di mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu ada pada surah Al-Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh telah kami ciptakan manusia. Khalaqnal insana, telah kami ciptakan manusia. Wa na'lamu, dan kami mengetahui, ma tuwaswisu bihi nafsuhu, apa-apa yang membisikkan pada nafsunya manusia. Wa nahnu, dan kami, kata Allah, wa nahnu, dan kami, aqrabu ilaihi, lebih dekat kepada manusia, min hablil warid, dari aliran awarid, darah, dari urat lehernya, urat darahnya. Jadi intinya kata Allah bahwa Allah menciptakan manusia dan Allah tahu apa-apa yang musik hati kita, nafsu kita apa aja. Dan Allah memfirmankan, tetap aku ini lebih dekat dari hablul warid, urat lehernya. Kemudian wa qala ta'ala,
Ini firman Allah semua nih. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa, dan Allah, huwanya kembali ke Allah. Wa huwa, dan Allah, itu ada di surah Al-Hadid ayat 4. Firman Allah Ta'ala, wa huwa, dan Allah ma'akum, bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan, melihat apa yang kalian kerjakan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum. Al-ayah. Itu ada pada surah apa ini ya? Mujadilah ayat 7. Itu Mujadilah ayat 7. Apa kata Allah? Alam taro, bukankah kamu lihat, apakah kamu tidak lihat, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu, itu mengetahui, ma fis samawati, apa-apa yang ada di dalam langit, wa ma, dan apa-apa fil ardi, yang ada di dalam bumi, ma yakunu min najwa thalathatin, dan apa-apa yang menjadi rahasia, salasatun illa wa huwa rabi'uhum, apabila ada rahasia dari 3 makhluk, illa, tidaklah terkecuali, huwa, Allah lah, rabi'uhum, yang keempat, wala, dan tidak ada rahasia, khamsatun, dari 5 orang, illa, kecuali, huwa, Allah lah, sadisuhum, yang keenam. Al-ayah dan seterusnya. Jadi intinya Allah meyakinkan kepada kita bahwa Allah tahu apa aja, udah nggak ada istilah najwa, nggak ada istilah rahasia, pasti Allah tahu. Wa hadzat tafakkuri, dan adapun pemikiran ini, samratuhu, buahnya, antastahya minallah, engkau akan malu ame Allah. Itu buahnya. Kalau kita tafakur berkaitan Allah mantauin, ayyaraka haitsu nahaka au yafqiduka haitsu amaroka. Tuh kalimatnya bagus deh. Kata Ki Musannif, hasilnya buah kita memikirkan atau tafakur berkaitan Allah itu mandangin kita terus, antastahi minallah, kita jadi malu ame Allah. Ayyaraka haitsu nahaka, Allah melihatmu, haitsu, ketika, nahaka, lagi melarangmu. Jadi di saat Allah melarang kita, itu Allah ngelihat kita. Au yafqiduka haitsu amaroka, au yafqiduka, atau ketiadaanmu, faqada yafqidu, itu hilang, tidak ada, atau ketiadaanmu, hilangnya kamu, haitsu amaroka, di saat Allah memerintahkanmu. Jadi jangan sampai begitu maksudnya. Di saat Allah larang, Allah malah lihat kamu. Di saat Allah memerintahkanmu, kamu kagak ada. Itu malu, kudu malu begitu maksudnya, malu. Ayyaraka haitsu nahaka au yafqiduka haitsu amaroka, di saat Allah melarang, ente malah ada di situ. Di saat Allah lagi suruh, entenya malah kagak ada. Itu jangan sampai begitu maksudnya, malu itu maksudnya. Itu kalimat dari Ki Musannif tuh. Jadi bagian akhir tafakur berkaitan dengan keilmuan dan Allah selalu memandangi kita,
tujuannya atau samrohnya buahnya itu biar kita ada rasa malunya sama Allah. Itu wayam bagi wallahu a'lam. Nah, jadi usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, kesimpulan dari apa yang kita baca bahwa tafakkur bagian dari wirid. Jangan ngeremehin tafakkur. Jadi tafakkur tuh fadilahnya, manfaatnya gede. Tafakkur itu nggak kudu ngadep kiblat, nggak kudu punya wudu, tapi afdolnya punya. Tapi tidak membatalkan kalau dia nggak punya wudu, gitu. Nggak syarat mutlak. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan dari apa yang kita baca yang pada intinya bahwa kita disuruh ibadah malam, salah satunya dengan jalan tafakkur. Karena tafakkur waktu yang paling cakep kajau fil laili, seperti pertengahan malam. Adapun objek-objek yang kita tafakurin seperti yang tadi disebutkan oleh musannif, salah satunya ciptaan Allah, termasuk yang ada pada dalam diri kita, termasuk mentafakurkan bahwa Allah itu selalu memandang dan ngeliatin, perhatiin manusianya semua, hamba-hambanya, dan disertai dengan dalil-dalil ayat-ayat yang disebutkan di dalam kitab tadi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita semakin menjadi orang yang selalu muhasabah, mujahadah, dan akhirnya bisa sampai kepada tingkat muraqabah, merasa diawasi Allah. Kalau sudah tingkat muraqabah, maka kita semakin malu kepada Allah taala. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala bi barakati hadza majlisil ilmi wa bi jahi al habib Abdullah bin Alwi Haddad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna karim wa'fu 'anna karim wa'fu 'anna karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakati sab'il mathani minal Qur'anil Karim. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dhurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadha majlis al-ghazain bi ilmika wa hilmika wa hikmatika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma dammir a'da'ahum wa baddid syamlahum wa syattit a'da'ahum wa farrik jam'ahum wa zalzil aqdamahum bihaulika wa quwwatika wa ismatika ya qawiyyu ya matin birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.